محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu mengerjakan ibadah sholat subuh. Terlebih kita diberikan kemudahan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan sama-sama membahas, sama-sama mengkaji tentang sebuah tema, yaitu giat bersama keluarga menuju surga. Semoga tema yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dapat kita fahami dengan baik dan tentunya dapat kita amalkan, bahkan dapat kita sampaikan kepada keluarga kita dan menjadi salah satu di antara sebab kita benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan buka dengan satu poin yang sangat penting untuk kita fahami bersama, yaitu bahwa pernikahan seseorang adalah bagian dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, seorang istri, keduanya harus sama-sama saling memahami bahwa status pernikahan yang telah disandang oleh keduanya menjadikan keduanya masuk ke dalam gerbong peribadatan yang sangat panjang. Sepanjang akad pernikahan itu masih berlaku, maka sepanjang itu pula ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Faman raghiba 'an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan membenci sunnahku, maka dia bukanlah golongan dariku. Yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis ini adalah pernikahan. Karena hadis ini muncul tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganggap bahwa ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlalu besar, sedangkan beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Mereka merasa diri mereka tidak apa-apa, sehingga mereka berusaha untuk melampaui ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu, dia ingin puasa terus, tidak akan pernah berbuka. Yang kedua, akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur. Dan yang ketiga, akan senantiasa menjomblo, tidak akan pernah menikah. Tatkala disampaikan ucapan ini kepada Nabi SAW, lantas beliau menyampaikan bahwasanya saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, paling berilmu di antara kalian. Akan tetapi saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur, dan saya menikahi beberapa wanita. Menunjukkan bahwasanya menikah juga merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana pernikahan disandingkan dengan puasa dan juga sholat malam. Puasa adalah ibadah, sholat malam adalah ibadah, maka menikah pun juga merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW beliau memerintahkan laki-laki yang sudah mampu untuk menikah supaya dia bersegera untuk menikah. Beliau SAW mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj."
Katanya Abdullah ibn Mas'ud, Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah? Ba'ah ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mampu secara finansial untuk memberikan nafkah. Yang kedua, mampu untuk memberikan atau memiliki kemampuan untuk bergaul dengan suami dan berkumpul suami istri. Jadi ba'ah nafkah batin atau nafkah lahir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir atau nafkah batin, dan nafkah batin silakan untuk menikah. Menunjukkan bahwasanya pernikahan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan yang masuk ke dalam bingkai pernikahan, bagian dari pernikahan kita, maka hendaknya kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar kita mendapatkan pahala dari setiap perbuatan kita. Seorang suami keluar mencari nafkah, membersihkan rumahnya, memperbaiki kendaraannya, momong anaknya, ini semuanya bagian dari pernikahan. Apabila dia niatkan ikhlas untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya seorang istri, tatkala dia menyapu rumahnya, mengepel rumahnya, momong anaknya, memasak, menyiapkan pakaian untuk suaminya, ini semua bagian dari ibadah. Apabila diniatkan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka satu hal yang perlu untuk difahami oleh setiap pasangan suami dan istri adalah bahwasanya pernikahan yang dia langsungkan merupakan bagian dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki istri sebagai pasangan dan juga memiliki anak merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi punya istri adalah bagian dari karunia Allah. Memiliki anak merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau di rumah diketahui terus kalau bojone, dimarahi terus sama istrinya. Ustaz, nikmat yang bagaimana tuh? Dewong istriku di rumah senantiasa Pak, cacat cuek gitu ya, rocos terus, itu nikmat Pak. Nanti kalau suatu saat istrinya jenengan tidak ada, jenengan akan merasa kehilangan. Itu tidak Pak. Sudah tidak ada lagi yang cerewet dengan saya. Jadi rindu dengan cerewetnya istri. Itu bagian dari kenikmatan. Memiliki istri, memiliki pasangan, memiliki anak, bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, sungguh kami telah mengutus utusan-utusan sebelum engkau. Para rasul banyak yang sudah kami utus sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka pasangan dan juga keturunan. Jadi termasuk kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul adalah memiliki pasangan di dalam kehidupannya dan juga memiliki momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia itu akan dijadikan cinta, memiliki syahwat, memiliki kesenangan. Salah satunya adalah kepada istrinya, yang kedua adalah kepada anaknya. Jadi punya istri, punya anak merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dan ini yang paling penting adalah bahwa keluarga, pernikahan, kemudian adanya pasangan, adanya keturunan, selain itu bentuk ibadah dan juga kenikmatan, itu juga merupakan bagian tanggung jawab yang besar dari seorang suami. Tanggung jawabnya apa? Mengawal istrinya, mengawal putra-putrinya supaya bisa masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggung jawab terbesar seorang suami. Bagaimana caranya supaya dirinya
supaya istrinya, supaya anaknya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena masuk surga bersama keluarga itu merupakan prestasi dan juga sekaligus karunia terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Apapun yang ada di dalamnya semuanya merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apa saja kenikmatan surga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Yang pertama, di surga itu ada makanan, ada minuman yang tidak terbatas jumlahnya, yang sangat lezat rasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Orang-orang itu kalau masuk surga, maka dia akan diberikan buah-buahan dan juga akan diberikan daging, diberikan makanan berat, makanan ringan, makanan berat, mimma yashtahun, yang mereka inginkan tatkala mereka masuk ke dalam surga. Jangan mau makan apa, semuanya ada. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Orang-orang kalau sudah masuk ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mau makan rambutan, ada tidak rambutan, Pak? Ada. Yakin, Pak? Dalilnya aja nggak ada rambutan. Bahasa Arabnya aja belum ketemu ini. Yang lahir, yang masyhur rambutan itu Abu Syar, bapak rambut. Bapak rambut itu rambutan. Jadi semuanya ada, rambutan, mangga, kemudian apa lagi, Pak? Durian. Ya, kalau sekarang di dunia kan mahal, jangan pengen makan durian sampai mabuk di surga. Tapi nggak bisa mabuk ya, Pak. Makan sepuasnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kami akan berikan karunia kepada mereka berupa buah-buahan dan berupa daging-dagingan. Buah-buahan ini buah beneran ya. Daging-dagingan ini juga daging beneran, bukan daging ecak-ecakan, daging beneran. Mimma yashtahun. Semua itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kan mau minta apa, semua yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu dekat dengan orang yang masuk ke dalam surga. Tatkala dia mau ambil buah-buahan tidak perlu berletih-letih, tidak perlu capek-capek. Hari ini orang kalau pengen makan durian, apa yang harus dia lakukan, Pak? Kalau pengen makan durian yang berkualitas, pergi ke ladang, pergi ke tengah hutan, terus nunggu durian jatuh. Nunggunya siang atau malam? Sampai malam, dari siang sampai malam, sampai pagi lagi. Begitu durian jatuh, diambil. Ya, balapan sama apa, Pak? Bajing. Kemudian setelah itu dibawa ke pondoknya. Baru besok pagi dibuka. Itu yang rasanya nikmat. Harus ada usaha yang besar untuk tatkala seseorang hendak mengkonsumsi makanan, buah-buahan yang menurut dia nikmat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam surga, semuanya menjadi mudah. Durian, durian, ambil. Itu ya barangkali ya, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qutufuha daniyah. Seseorang ingin memetik buah-buahan itu semuanya akan dijadikan dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak akan sulit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Orang yang akan masuk ke dalam surga, dia akan diberikan buah-buahan, dan buah-buahan tersebut dari apa yang mereka pilih. Jadi penduduk surga tidak semuanya disuguhi dengan sesuatu yang sama harus makan itu. Tidak, akan tetapi dia akan makan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kadang-kadang ada yang ingin A, ada yang ingin B, semuanya akan makan sesuai dengan apa yang mereka pilih. Ya, demikian pula walahmi thayr, dan juga daging burung. Burung apa yang sering kita makan, Pak? Burung unta nggak pernah kita makan. Pokoknya burung apapun ya, yang kita inginkan, mau manuk gemuk ya,
mau burung bangau, semuanya ada. Dan semua itu dalam kondisi segar, dalam kondisi fresh. Semuanya akan dihidangkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Seorang suami, tatkala dia bekerja, kemudian dia pulang ke rumah, tatkala belum sampai rumah, kebetulan di saku bajunya, saku celananya ada uang, ini cukup banyak. Dia kepikiran istrinya, dia kepikiran anaknya. Tatkala dia sebelum pulang, dia mampir dulu beli martabak, beli apa lagi Pak? Roti bakar, nanti beli sate, beli soto, kemana gitu ya. Yo anaknya banyak, istrinya juga banyak. Kemudian dia beli jajan, sampai di rumah tidak lupa beli es degan. Sampai di rumah dimakan bareng-bareng dengan anak istrinya. Apa perasaannya Pak? Senang atau tidak? Senang. Dia merasakan kesenangan bisa membahagiakan istri dan juga anaknya. Yang kedua, di sini seorang suami benar-benar merasa bahwa dirinya berguna, dirinya berharga, bisa memberikan kemanfaatan untuk istri dan juga anaknya. Beda dengan ada uang banyak di kantongnya tapi dia makan sendiri. Beli mie ayam sendiri, tangkong, istrinya di rumah, istrinya dengan anaknya makan sayur bening. Apa perasaan dirinya, Pak? Perasaan dirinya bagaimana? Sedih atau tidak? Sedih. Tergantung ya, Pak ya. Ada yang tegaan ya tega. Tapi terkadang dia mendapatkan kenikmatan, dia ingin untuk makan bareng dengan istrinya, makan bareng dengan anaknya. Coba kalau antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, itu terpisah, yang satu di surga, yang satu di neraka. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-A'raf. Tatkala penduduk neraka minta kepada penduduk surga untuk diberikan karunia, diberikan nikmat. Ya, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Penduduk neraka akan menyeru penduduk surga. Jadi penduduk neraka itu di bawah, penduduk surga di atas. Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas kepada penduduk surga untuk bisa menyaksikan, mendengar teriakan orang-orang yang ada di bawahnya dari kalangan penduduk neraka. Di mana tatkala itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penduduk neraka akan menyeru kepada orang-orang yang berada di surga. An afiyadu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, berikanlah kepada kami minum. Kami kehausan. Ya, di neraka ada minum atau tidak? Ada. Minumnya adalah hamim, air yang sangat panas. Minumnya adalah sodid, yaitu cairan yang keluar dari lukanya para penduduk neraka setelah diadab. Atau ghassa, campuran dari muntahan, darah, nanahnya penduduk neraka. Tidak ada yang lain, akhirnya mereka minum itu semua. Subhanallah, coba bayangkan. Jenengan kalau mau minum jus basi aja, tegel atau tidak? Tegel atau tidak? Enggak ada orang Jawa ya? Oh, Jawa semua? Baik. Tegel atau tidak Pak? Orang tegel. Jus basi, Pak. Jus basi. Enggak tegel. Wong beli degan pagi, sore, sudah mulai ngumpul aja, doyan minum atau tidak? Enggak doyan minum. Ini kalau sudah masuk ke dalam neraka, sudah tidak ada lagi. Makan zakum, perutnya sakit. Ya, kemudian makan semua yang ada di neraka, karena semuanya adalah sesuatu yang menyakitkan, menjadikan haus. Mau tidak mau mereka akan minum. Setelah itu apa yang diminum? Ya, adanya air panas, kemudian adanya ghassa, adanya hamim dan sebagainya. Tidak ada pilihan, akhirnya mereka teriak kepada penduduk surga. Wahai penduduk surga, berikanlah kepada kami minuman atau apapun lah yang Allah berikan kepada kalian di sana. Subhanallah. Penduduk surga dengar atau tidak, Pak? Dengar, karena teriakan penduduk neraka itu sangat-sangat keras. Sami'u laha taghayyuran wa zafira. Orang kalau sudah dimasukkan ke dalam api neraka, isinya semuanya adalah teriakan. Ya, isinya semuanya adalah teriakan orang yang disiksa, orang yang dibakar, orang yang dipengkung, orang yang
yang mulutnya dimasuki batu yang sangat banyak, berenang di di sungai di neraka yang sangat panas dan yang lain sebagainya. Ini azab yang sangat besar. Mereka minta kepada penduduk surga. Apa jawaban penduduk surga? Penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal musyrikin, 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman atau makanan apapun untuk diberikan kepada penduduk neraka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bisa jadi yang teriak kepada penduduk surga itu adalah keluarganya. Ini abangnya teriak kepada adiknya, minta dek, ini abangmu disiksa ini. Coba minta, ada air enggak dek? Ada buah-buahan enggak? Ada makanan enggak yang bisa abang makan di sini? Kalau kehidupan dunia jenengan tegel atau tidak? Melihat keluarganya jenengan, melihat istrinya, melihat anaknya jenengan tidak bisa makan, kesulitan makan, dalam kondisi tersiksa. Jenengan sebagai orang tua tega atau tidak? Tidak tega. Tapi itulah penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Bisa jadi keluarga itu akan menyeru keluarganya, akan melihat kepada keluarganya, melihat istrinya, melihat anaknya di surga Allah Subhanahu wa taala, sedang dia disiksa. Makanya dia minta kepada mereka untuk diberikan sebagian kecil dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama kita mengatakan yang minta ini bisa jadi keluarga kepada keluarganya. Akan tetapi karena besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu dahsyatnya siksa api neraka, sampai-sampai penduduk surga itu tidak tahu kalau ternyata yang minta itu adalah keluarganya. Tidak tahu kalau ternyata yang minta itu adalah suaminya. Tidak tahu kalau ternyata yang minta itu adalah istrinya. Tidak tahu kalau ternyata yang minta itu adalah anaknya. Begitu besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kehidupan dunia, anak kita minta permen, minta permen, apa yang kita lakukan? Kita kasih kan begitu. Tapi kalau sudah di neraka, apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Apa yang kita bisa berikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita? Tentunya tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dan melarang penduduk surga untuk memberikan sedikit yang Allah berikan kepada mereka, kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka, kepada penduduk neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sini, kita sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang istri, tahu betapa pentingnya kita masuk surga bersama dengan keluarga kita. Ya, kita masuk surga bersama dengan keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Kita bisa bersama dengan pasangan kita. Nasallallahu jannah. Kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kita bisa reuni dengan keluarga kita. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan nikmat surga itu, ma'asyiral muslimin, bukan hanya tentang makanan saja, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga untuk bisa bertemu dan menziarahi antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara bapak, ibu, kemudian anak, suami, istri, akan ada momentum mereka bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berkumpul lagi, bahkan bisa mengingat kembali kondisi-kondisi di mana mereka hidup di dunia. Tatkala dulu kita hidup di dunia, kita senang ngaji, kita senang belajar, kita saling mengingatkan, kita amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu ma'asyiral muslimin akan bisa diingat oleh penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din
yatasaalun. Nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, Allah Subhanahu wa taala akan izinkan bagi mereka untuk saling menziarahi antara satu dengan yang lainnya. Kita masyaallah muslimin, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Tatkala kita masuk ke dalam surga, salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah Allah memberikan kemudahan, memberikan izin kepada kita untuk saling menziarahi. Para ulama kita mengatakan ziarah ini adalah ziyaratul a'la ilal asfal. Orang yang berada di surga tinggi, dia diberikan kewenangan izin oleh Allah untuk menziarahi temannya yang masuk surga tapi tingkatnya rendah di bawahnya. Dia ada yang tingkatnya 100 misalnya, tingkatnya di tingkat 300, ada temannya, ada kerabatnya, ada tetangganya, ada kenalannya yang berada di tingkat paling bawah atau di tingkat bawahnya. Allah akan memberikan kemudahan kepada dia untuk turun ke bawah menziarahi temannya. Adapun yang di bawah, dia tidak akan bisa menziarahi orang yang berada di atasnya. Orang yang berada di bawah, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemudahan untuk menziarahi orang yang surganya tingkatnya berada di atasnya. Berkata Humaid ibnu Hilal, beliau mengatakan balaghana anna ahlal jannati yazurul a'la al-asfala asfala wa la yazurul asfalul a'la. Kata Humaid ibnu Hilal, telah sampai kepada kami riwayat bahwasanya penduduk surga yang atas itu bisa menziarahi orang yang berada di bawahnya. Sedangkan yang bawah tidak akan bisa untuk menziarahi orang yang berada di atasnya dalam tingkatan surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud. Jadi kesempurnaan kenikmatan surga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah tatkala seseorang itu bisa berkumpul dengan temannya, bisa berkumpul dengan teman kajiannya, bisa berkumpul dengan sesama orang-orang yang dulu gemar mengaji, gemar kajian, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih bareng, salat wajib bersama, kemudian i'tikaf bersama, kajian bersama, belajar tahsin bersama. Allah akan berikan kemudahan untuk apa? Untuk reunian kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan bertelekan. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Salah seorang di antara mereka akan mengatakan inni kana li qarin. Sesungguhnya dulu tatkala saya hidup di dunia, saya itu punya teman. Teman saya itu si fulan. Dan dia berkata begini dan begitu. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita kalau sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan ingatan-ingatan kita, memori-memori kita tatkala kita giat beribadah di dunia. Dan momentum semacam ini ma'asyiral muslimin akan kembali kita diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masuk ke dalam surga, kita akan saling berbincang tentang dulu ada safari dakwah. Nah, kita akan ingat macam momentum-momentum semacam ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain seseorang itu bisa berkumpul dengan teman-temannya, yang paling menjadi inti adalah dia bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa berkumpul dengan istrinya, bisa berkumpul dengan anaknya, bisa berkumpul dengan orang tuanya. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adn yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya yang tadi sudah kita bacakan. Mengerjakan salat, menyambung tali silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala ke dalam surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan mereka akan masuk surga tidak sendirian. Mereka akan masuk surga bersama dengan orang tuanya, kakek neneknya, moyangnya yang soleh. Mereka juga akan masuk surga bersama dengan istri-istri mereka. Yang satu istrinya ya masuk surga bersama dengan istrinya yang satu, istrinya dua, istrinya tiga, semuanya apabila soleh dan soleha akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Wa dzurriyyatihim, demikian pula dengan keturunan mereka. Punya anak, punya cucu, punya cicit yang soleh, mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang besar, Pak. Kita kalau pas lagi lebaran, momentum kumpul keluarga, kan begitu, Pak. Dari mulai mbah kita yang nomor berapa, ya kadang-kadang cuma mbah yang di atas kita ya, kemudian anaknya banyak, kemudian dengan anak-anak kita bisa kumpul bareng di momentum lebaran, itu sangat membahagiakan. Apalagi kalau seandainya nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagian dari kenikmatan yang sangat besar. Bertemu dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, ya, bukan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian wanita dari salaf itu sampai mereka tidak mau menikah dengan laki-laki yang lain sepeninggal suaminya. Ya, ada nggak Pak kira-kira yang seperti ini, Pak? Saya ingin bersama dengan suami saya aja di surga. Kalau yang bapak-bapak, Ustaz, di dunia aja udah nggak betah, masa ya mau tak bawa sampai ke surga? Mendingan saya sendiri. Nggak boleh seperti itu, Pak. Makanya tadi saya sampaikan di poin yang pertama bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Saya ingin sampaikan bahwasanya yang namanya ibadah keluarga itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Tahu mikrolet, Pak? Mikrolet itu yang mengoperasikan kan ada dua, satu supir, satu kenek. Supir sama keneknya kalau nggak sinkron bisa atau tidak, Pak? Nggak bisa. Supirnya mengarah ke Lampung Timur, kemudian keneknya ngajak ke Lampung Barat. Penumpangnya ada yang masuk nggak? Ya kan ada. Ini mikrolet apa? Aneh. Ini karena sudah tidak sinkron antara suami dengan istri. Tapi kalau seandainya bekerja bareng, beribadah bareng, ini menjadi salah satu di antara kunci utama seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi ibadah itu ada ibadah yang melibatkan individu, seperti sholat dan sebagainya, dan ada ibadah yang melibatkan banyak orang, termasuk diantaranya adalah ibadah di dalam pernikahan. Jadi sebagian para wanita salaf itu sampai mereka tidak mau menikah lagi sepeninggal suaminya. Kenapa? Karena pengen untuk bersama dengan suaminya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen bareng lagi dengan suaminya. Seperti siapa? Ummu Darda Sughra. Ummu Darda ada dua, Ummu Darda Sughra, Ummu Darda Sughra Kubra. Ummu Darda Sughra sepeninggal wafatnya suaminya, yaitu Abu Darda, dipinang oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mau nggak jadi istri saya? Katanya Ummu Darda, enggak. Saya pengen suami saya di surga adalah Abu Darda. Nah, coba jenengan nanti tanya sama istrinya masing-masing. Nanti kalau kamu masuk surga, pengen nggak sama saya? Allah Ustaz. Wes nggak betah kalau sampean. Jadi jangan kita pikirkan nanti kalau di surga itu istri kita sama kayak model dunianya, itu nggak ada, Pak. Nggak ada lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan istri kita dalam kondisi yang paling maksimal. Cantiknya maksimal, cerewetnya itu sudah nggak ada lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Sesuatu yang jelek itu sudah tidak akan ada lagi pada diri penduduk surga. Semuanya adalah indah. Yang lanang jadi ganteng, yang perempuan jadi lebih cantik. Semuanya usianya sebaya 30-an tahun. Sudah semuanya akan melihat, tidak dilihat kecuali kebaikan saja. Ya, apa enggak bosan, Ustaz? Yo, ora bosan lah. Masa ya harus bosan?
Yang menciptakan rasa bosan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu untuk mencabut rasa bosan dari diri seseorang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sampai sekarang bosan makan nasi tidak? Saya bosan makan nasi, pengen makan tiwul aja. Tidak ada. Kita semuanya makan nasi tidak bosan. Memang itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bosan pakai baju, nggak ada. Bosan punya mata, nggak ada. Justru itu yang kita butuhkan. Tatkala masuk ke dalam surga, semua keburukan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham kondisi semacam ini, kita akan semangat. Meskipun istri kita dengan segala kekurangannya, suami kita dengan segala kekurangannya, yang penting kita bisa masuk surga bareng-bareng, maka semua kekurangan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk surga tatkala masuk surga wajahnya ganteng seperti siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf sama Nabi Adam gantengnya siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf separuh gantengnya Nabi Adam, ya tinggi, kemudian ganteng, penuh dengan apa namanya pancaran cahaya dan yang lain sebagainya. Nah, Ummu Darda as-Sughra tatkala wafat suaminya dipinang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Mau atau tidak mau karena ingin bersama dengan apa namanya suaminya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha, Nailah radhiyallahu taala anha. Istrinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu istrinya bukan cuma Ruqayyah sama Ummu Kulthum saja ya, tapi istrinya banyak, termasuk diantaranya dari Nailah. Dipinang juga oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan pengen mantan istrinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala sudah dipinang, ini karena Nailah ini sangat-sangat terkenal dengan kecantikannya. Apalagi kalau wanita sudah kasak-kusuk membahas giginya Nailah. Itu karena orangnya sudah cantik, giginya rapi, pokoknya semuanya itu sudah full sempurna gitu ya sebagai manusia. Akhirnya dicopot giginya kasih ke Abu Sufyan biar nggak doyan nikah dengan dia. Ini saking apa? Saking pengen nanti di surga bersama dengan suaminya. Ini kalau wanita sama. Kalau jenengan sebagai laki-laki, Pak, mau nggak? Pokoknya seorang laki-laki kalau istrinya sudah meninggal maka semua wanita di hadapan dia sudah tidak seperti wanita. Ini katanya riwayat, tapi riwayat dari Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Sudah jelas riwayatnya dusta. Tapi kalau laki-laki meninggal dunia, laki-laki, seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, bisakah dia punya keyakinan nanti kalau istri saya sudah meninggal dunia, saya nggak akan nikah lagi lah. Pokoknya sama istri saya aja. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi kalau nikah lagi bisa atau tidak? Bisa. Jadi kalau laki-laki masuk surga, semua istrinya akan bisa bareng dengan dia di surga. Tapi kalau seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, maka ada khilaf di kalangan para ulama, nanti kalau suaminya ada banyak, kepada siapa wanita tersebut akan tinggal di surga? Sebagian para ulama kita mengatakan dia akan tinggal dengan suami yang paling terakhir. Jadi kalau si wanita ini nikah pertama lakinya mati, nikah kedua lakinya mati, nikah ketiga lakinya mati, nikah keempat lakinya mati. Ini kenapa ini? Kok bisa mati suaminya 4 ya Pak? Baik, kalau masuk surga, semua lakinya masuk surga, istrinya masuk surga. Ini wanita ini kan nggak mungkin poliandri. Tidak mungkin poliandri, maka dia akan bersama dengan siapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, dia akan bersama dengan suami yang paling terakhir. Ya, dengan suami yang paling terakhir. Yang kedua, pendapat yang kedua, bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Ya, dengan suami yang paling baik akhlaknya. Dan terus yang akhlaknya nggak baik, suami pertama akhlaknya baik, suami kedua akhlaknya separuh baik, suami ketiga akhlaknya baik banget. Maka istri ini tatkala masuk surga akan disandingkan dengan suami yang ketiga. Terus suami yang pertama sama yang kedua gimana? Nganggur. Ya udah, akan diberikan apa? Bidadari. Tatkala mereka semua masuk ke dalam surga, ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak Pak? Seorang
suami atau antara suami istri tatkala menikah mempersyaratkan untuk tidak menikahi pasangan setelah dia. Kamu boleh nikah sama saya, tapi nggak boleh nikah sepeninggal saya dengan laki-laki yang lain. Boleh atau tidak, Pak? Tidak boleh. Ini syarat batil kata para ulama. Ya, syarat batil. Kalau wanita mengatakan kamu kalau nikah sama saya nggak boleh nikah dengan wanita lain sepeninggal saya, boleh atau tidak, Pak? Nah, udah gede-gede dulu. Ada rencana ini. Ada rencana. Baik. Jawabannya tidak boleh. Ini syarat apa? Syarat batil. Ya, tidak diperkenankan. Jadi kalau seorang suami sudah meninggal dunia, jangan dipersyaratkan istrinya tidak boleh menikah lagi. Itu mungkin hampir sudah menjadi naluri wanita. Kalau ditinggal suaminya, biasanya dia akan fokus untuk mengurusi anaknya. Kata orang, ya kata orang. Realnya Anda juga tidak paham. Ya, mungkin antara satu wanita dengan wanita yang lain berbeda-beda. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah bagaimana kiat agar kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas kita sebagai seorang suami apa, Pak? Mengawal keimanan istri kita dan juga mengawal keimanan keluarga kita. Bagaimana caranya supaya istri kita beriman? Bagaimana caranya supaya anak kita menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi syarat yang utama. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang bertugas memikul arsy. Malaikat yang bertugas memikul arsy jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 19. Wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang bertugas memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka akan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya, 8 malaikat tadi senantiasa bertasbih, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. 8 ya, yang 19 itu adalah malaikat penjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'alaiha 19. Ada 19 malaikat yang bertugas menjaga neraka. Tugasnya adalah nyeret orang untuk dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ketua malaikat penjaga neraka namanya Malik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang penduduk neraka, "Wa nadaw ya Maliku liyaqdi 'alaina rabbuk." Penduduk neraka akan menyeru kepada Malik, "Wahai Malik, jadikanlah kami penduduk neraka mati saja dengan azab ini." Karena mereka tatkala diazab tidak mati dan akan senantiasa hidup. Makanya mereka bingung, disiksa tapi tidak mati-mati. Mereka melihat sebagian orang yang memiliki keimanan tatkala mereka disiksa dan sudah habis masa siksanya, mereka akan mati. Akan Allah Subhanahu wa taala jadikan abu, kemudian akan dibawa, kemudian dimasukkan ke dalam sungai di surga, dan mereka akan tumbuh penciptaannya setelah mereka masuk ke dalam sungai di surga, ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Tadi kembali kepada ayat yang tadi, orang-orang malaikat yang memikul arsy, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Wahai Rabb kami, Engkau adalah zat yang rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan ampunilah orang-orang yang meniti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab yang sangat pedih. Kemudian melanjutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Wahai Rabb kami,
Masukkanlah mereka semua ke dalam surga-surga Aden. Apa itu surga Aden? Aden artinya adalah iqamah. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, surga Aden itu adalah surga yang iqamah, yang orang itu akan berada kekal di dalamnya, tidak akan pergi dan tidak akan dikeluarkan dari surga tersebut, akan senantiasa berada di dalam kenikmatan. Ya, wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Masukkan mereka orang-orang yang beriman ini ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan masukkan bersama mereka siapa? Keluarga mereka, ya orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka, masukkan ke dalam surga. Jadi ini permohonan siapa? Para malaikat untuk orang-orang yang beriman supaya dimasukkan surga bersama dengan orang tuanya, bersama dengan istrinya, dan juga bersama dengan keturunannya. Coba kalau malaikat yang doa sama Allah kira-kira dikabulkan tidak? Dikabulkan. Kalau kita tahu ada Pak Presiden, ada ring satunya Presiden. Kalau ring satunya Presiden khusus sama Presiden diterima atau tidak, Pak? Jelas diterima. Kita aja yang nggak tahu. Kita aja yang tidak tahu. Ini adalah malaikat yang memikul arsy Allah. Mereka memohon kepada orang yang beriman supaya orang yang beriman itu dimasukkan ke dalam surga. Bapak-bapaknya dimasukkan ke dalam surga, istri-istrinya dimasukkan ke dalam surga, keturunannya dimasukkan ke dalam surga. Ini menjadi salah satu kenikmatan yang besar. Bagaimana caranya? Kita sebagai suami menjadi orang yang beriman, kemudian kita berusaha menjadikan istri kita, anak kita, bagaimana caranya mereka menjadi orang yang beriman. Diusahakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan gemar menghadiri majelis ilmu bersama dengan keluarga. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Wahai para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah ke dalam taman-taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata beliau, "Hilaqul dzikri." Halaqah dzikir. Yang di dalamnya diingat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menghadiri majelis ilmu itu jangan melulu sama teman. Mas, hadir enggak kajian? Jangan perlu sama teman, tapi kita telepon istri kita. Kenapa harus telepon ya, Pak? Ayo kita ikut kajian, anaknya diajak, istrinya diajak, supaya hadir di majelis ilmu. Dan ini akan menjadi sebab seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, "Inna fid dunya la jannah, man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Orang yang tidak masuk ke dalam surga dunia, jangan harap dia masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu? Majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Maka hadirnya kita di majelis ilmu menjadi sebab terbesar kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita biarkan anak kita, istri kita tidak hadir di majelis ilmu, ajak serta. Ya, ajak serta istri kita, ajak serta anak kita. Jangan kita berpikir egois, ben aku wae, ben saya saja yang masuk ke dalam surga. Tidak bisa seperti itu. Tadi sudah saya ingatkan dan saya ulangi lagi bahwa pernikahan itu adalah ibadah bareng suami dengan istri. Ya, kalau kita tidak punya istri, kita tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah di dalam pernikahan, nyuapin dulang sopo gitu ya. Dulang tonggo, nggak boleh. Baik, jadi semacam itu. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bersama-sama beribadah, saling mendukung, saling mengingatkan. Ya, ini yang kadang-kadang kita kelewatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, "Rahimallahu rajulan." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail. Dia bangun pada malam hari.
Fasalla, kemudian dia mengerjakan salat. Wa aiqadha ahlah, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abat rasya ala wajhihi ma. Kalau seandainya istrinya tidak mau, dia akan nyiprati air ke wajahnya. Biar apa? Biar istrinya bangun salat malam. Wa rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, yang dia bangun pada malam hari. Fasallat, kemudian dia salat. Wa aiqadhat zawjaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau seandainya suaminya nggak mau bangun, nadhat fi wajhihi ma, dia akan mencipratkan air ke wajahnya. Ini namanya apa? Kolaborasi. Suami berikan motivasi kepada istrinya untuk mengerjakan amal soleh. Seorang istri memberikan motivasi kepada suaminya untuk beramal soleh. Saling berkolaborasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh tamu, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya apa yang bisa dijadikan untuk menjamu tamu. Akhirnya beliau minta kepada para sahabat, beliau katakan, siapa yang bisa untuk menjamu tamuku ini? Akhirnya sebagian sahabat pulang, kemudian tanya kepada istrinya, "Nduk, kita di rumah punya apa?" Gitu ya. Bahasa kita kan semacam itu, Pak. Kita di rumah punya apa? Yang punya ini aja, tapi ini pun cukup untuk anak kita. Subhanallah. Kemudian kata suaminya, ya sudah, sekarang kamu masak ini tepung, kamu jadikan roti, anak kita suruh tidur, lampunya nanti kita matikan. Ya, lampunya apa? Lampunya dimatikan. Datanglah tamu. Sebelum datang tamu, si wanita melakukan apa yang disampaikan oleh istrinya. Dia bikin adonan roti, anaknya disuruh tidur dalam kondisi apa? Lapar, subhanallah. Kemudian setelah itu lampunya dimatikan, istrinya klotak-klotik, mau foto jadi benerin lampu. Padahal lampunya sengaja dimatikan. Kemudian setelah itu suaminya duduk di ruang tamu bersama dengan tamu seolah-olah makan. Padahal apa? Tidak makan. Siapa yang makan? Tamunya. Ini namanya apa, Pak? Suami istri sama-sama bertawun di dalam kebaikan. Ya, di dalam kebaikan. Kalau suami dengan istri berada di atas satu jalur yang sama, maka kehidupan keluarga akan nikmat. Jangan sampai suami ke kanan, istri ke kiri. Kita di rumah punya apa? Punya nasi, punya ABC. Oh iya, saya ada tamu, teman saya mau datang dari jauh, butuh untuk dijamu. Sebagai seorang istri, siap, gitu ya. Jangan kowe duit basmene tinggal segini, kemudian beras sudah mau habis, listrik sudah jerat-jerit, malah apa? Undang teman datang ke rumah. Ada tidak, Pak? Mungkin di negeri A gitu ya, Pak ya. Ya, tidak di sini. Nah, tapi ini adalah salah satu nasihat untuk kita, bahwa hendaknya kita sebagai seorang suami dan istri saling berkolaborasi, saling memberikan semangat untuk supaya kita bisa sama-sama masuk ke dalam surga dengan mengerjakan amal soleh. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Masih ada 5 menit, Pak. Apabila ada yang Anda ditanyakan, maka kami persilakan. Silakan. Kalau tahu tak jawab, kalau tidak tahu pertama, apakah Nabi Isa itu wah, bidadari itu ada warna kulit hitam. Bidadari itu adakah warna kulitnya hitam ya? Pertanyaannya bagus. Yang pertama, apakah Nabi Isa itu menikah? Allah Subhanahu wa taala terkadang mengatakan wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami telah mengutus para nabi dan kami menjadikan mereka itu punya pasangan dan juga keturunan. Para ulama khilaf tentang Nabi Isa dan juga Nabi Zakaria, apakah memiliki keturunan ataukah tidak. Tapi yang jelas kita hanya mengambil satu faedah, bahwasanya para nabi dan juga para rasul mereka diberikan nikmat berupa istri dan juga keturunan. Adapun ada sebagian yang tidak menikah dan sebagian yang tidak memiliki keturunan, itu bukan berarti istri dan anak bukan merupakan bagian dari kenikmatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bidadari adakah yang negro? Anda tidak tahu ya.
Tapi yang zahir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bidadari ini memiliki karakter sifat yang luar biasa. Jadi bisa dilihat sumsum dalamnya, tulangnya itu dari luar kulitnya. Kalau hitam bisa nggak? Yang jelas bidadari itu luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu qasiratut tarfi'in. Ya, bidadari itu adalah para wanita yang menundukkan pandangan. Nah, ini salah satu di antara kiat masuk surga bersama keluarga, suami dan istri sama-sama menundukkan pandangan. Kenapa? Karena bidadari itu adalah wanita, adalah bidadari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pandangan mereka tidak pernah memandang selain suaminya. Ya, jadi bidadari itu melihat hanya dengan suaminya saja. Makanya perlu untuk kita waspadai sebagai seorang laki-laki, jangan sampai mata kita kemana-mana. Kalau ternyata tidak harus melihat, gimana harus melihat? Ya. Dalam kondisi tidak bisa kecuali melihat. Maka dalam kondisi semacam ini diberikan udzur, tapi jangan diteruskan. Lumayan ini, tidak boleh. Ya, tidak boleh semacam itu. Adapun tadi pertanyaannya, adakah bidadari yang hitam? Anda tidak tahu jawabannya. Nanti akan Anda cari ya. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi jawaban? Cukup ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Iya. Kalau kan punya istri dua ya, saudara kan bawa sunatan kajian ya. Gimana kalau tidak bareng apa? Istri kita ini yang jawab harus praktis ini, Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya mengumpulkan istri dan ada kalanya beliau memisah istri, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa poligaminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga banyak hadis-hadis yang kita temui tidak senantiasa berjalan dengan mulus. Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pernah di rumahnya Aisyah. Kemudian saat itu sedang ada para sahabat. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh sebagian budak wanita membawakan makanan dari sebagian istri Nabi SAW. Diterima oleh Aisyah, masuk ke kamar, Kemudian Nabi SAW kaget, suara apa itu? Ternyata Aisyah banting piring makanan Nabi SAW yang dikasih dari istri yang lain. Kemudian setelah itu Nabi SAW datang, kemudian beliau mengambil pecahan piringnya, beliau mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian katanya Rasulullah SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, piring dengan piring. Maksudnya ganti, bukan berarti kalau sama-sama istri terus yang satu pecahkan, yang satu nggak ganti gitu, enggak. Tetap kalau hutang ya harus bayar, nyaur gitu ya. Kalau pecahkan berusaha harus ganti meskipun sama-sama istri. Ini bukan problematika, tapi ini contoh nyata dari keluarga hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua istri Nabi penuh kehidupannya, kita yang poligami bingung mengontrol siapa, kan begitu. Tapi dari sini kita tahu bahwa seorang suami jenis poligami, enggak ya? Oh belum. Ada rencana. Masya. Baik. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata begini cara menghadapi istri yang sedang cemburu. Kalau kita, kamu ini, gitu, udah kamu pulang aja, kan begitu kan kalau kita. Tapi Nabi SAW dengan kesabaran yang sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang keluarga Nabi SAW sangat indah ya, dengan berbagai macam problematikanya. Kapan-kapan kalau ada kita bahas tentang masalah keluarga Nabi. Insyaallah ta'ala. Dan kembali kepada tadi, kalau seandainya istrinya ada banyak, yang ikut kajian siapa? Kalau dua-duanya bisa diajak kompromi, dua-duanya ya. Empat-empatnya. Kalau tidak, geger. Jangan sampai diajak kajian malah ribut. Nah, itu yang jadi apa? Permasalahan. Kalau tidak, bagaimana caranya? Diundi atau gantian. Ini pada maghrib si A, ya, pada subuh si B, diajak dua-duanya. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak arada safaran aqra'a baina nisa'ihi, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Nabi SAW kalau pengen safar beliau akan mengundi istrinya. Diundi nih,
ayyatuhunna kharaja sahmuha, siapa di antara mereka yang keluar namanya, kharaja biha ma'ahu, maka Nabi SAW akan ngajak dia untuk pergi keluar, ngajak jalan-jalan ya. Makanya enak Pak diundi. Kalau jenengan cuma satu, ya udah ikut aja udah, nggak usah Pak undi-undian. Nah, jadi semacam itu. Allah Taala alam bisawab. Cukup ya Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk meniti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memasukkan kita dengan keluarga kita, istri-istri kita, kemudian ke keturunan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mewakili teman-teman dari radio, dari Yayasan Sabilun Najah berterima kasih kepada teman-teman DKN dari Masjid Al-Ikhlas di Unit 2 ya. Unit 2. Semoga kajiannya di sini senantiasa istiqomah, orang-orang yang istiqomah semakin solid, semakin banyak, aktivitas kajiannya juga semakin berkembang, dan semoga menjadi ukhuwah kepada sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.